Hai anak-anak tersayang, senang sekali Ibu Evin dapat menjumpai kalian. Kesempatan kali ini Ibu akan membacakan satu buku cerita yang sangat menarik. Cerita apa ya? Tara! Julia dan bola pinang. Julia dan bola pinang. Maksudnya Julia bermain bola dari buah pinang atau buah pinang yang berbentuk bola. Pasti kalian penasaran kan? Yuk simak cerita Ibu Evi. Cerita Julia dan Bola Pinang ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana cerita ini ditulis oleh Ibu Lilis Suryani dan ilustrasi gambarnya oleh Kakak Ratra Adia Airawan. Cerita Julia dan Bola Pinang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, pengumuman penting. Bagian kedua, Julia lupa. Bagian ketiga, ujian sepak bola. Dan bagian keempat, syarat terakhir. Keempat bagian ini saling bersambung. Di dalam cerita ini terdapat banyak sekali kosakata baru. 4 di antaranya adalah yang pertama riuh, ramai, lalu terantuk, sama dengan tersandung, lalu letih, sama dengan lelah. Dan yang terakhir, tim atau disebut juga kelompok. Kita masuk bagian pertama dari cerita ini ya, pengumuman penting. Setiap pagi, Julia berjalan kaki ke sekolah. Ia menendang, mengejar, berlari zigzag, dan menyundul bola plastiknya. Cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola. Ini Julia. Suatu hari ada pengumuman penting di sekolah. Selamat pagi anak-anakku, seru kepala sekolah. Minggu depan perwakilan sekolah sepak bola Cendrawasih akan mencari pemain-pemain baru di sini. Murid-murid yang lolos akan mendapat beasiswa di sekolah tersebut. Suara riuh, anak-anak menyambut pengumuman tersebut. Kepala sekolah menyampaikan pengumuman dan anak-anak sangat riuh. Pulang sekolah, Julia, Roy, dan Noel langsung mendaftar. Mereka ingin ikut ujian beasiswa sepak bola. Julia, ayo kita berlatih di lapangan bola, seru Roy. Kakak pelatih Cendrawasih akan datang sewaktu-waktu. Aku tidak bisa, Roy, seru Julia. Aku harus memetik pinang untuk dijual mama di pasar. Aku tak tahu akan selesai jam berapa. Kedua temannya menuju lapangan bola. Sementara Julia bergegas pulang. Terlihat muka Julia sendu melihat teman-temannya berlatih di lapangan bola. Julia ingin lebih giat berlatih. Beasiswa SSB Cendrawasih membuatnya bersemangat. Julia selalu membantu mama memetik pinang, terutama sejak papa meninggal 6 bulan lalu. Ia jadi tak punya waktu berlatih bersama teman-temannya. Namun, ia tetap berlatih sendiri. Bahkan saat memetik pinang. Lihat, Julia naik pohon pinang sambil berlatih sepak bola. Kegiatannya membuat Julia sangat lelah. Ia cepat tertidur saat malam hari. Bagian kedua, Julia lupa. Ujian beasiswa SSB Cendrawasih makin dekat. Julia mengajak Roy dan Noel berlatih malam hari di kebunnya. Hah? Malam nanti, Jul? Tanya Roy. Aku tidak bisa. Aku belum mengerjakan PR-ku. Lagi pula, aku sudah berlatih siang hari di lapangan. Aku juga sama, ujar Noel. Aku harus mengerjakan PR-ku, Jul. Malam itu
Julia kembali berlatih sendiri di kebun pinang dekat rumahnya. Saat makin malam, Julia bergegas pulang. Ia langsung tertidur. Julia melupakan PR yang harus diselesaikannya. Ya, dia berlatih di lapangan di kebun pinang dekat rumahnya. Anak-anakku, kumpulkan PR di meja, seru Bu Guru keesokan harinya. Kemudian keluarkan secari kertas untuk ulangan matematika pagi ini. Noel, ulangan. Julia berbisik. Aku lupa. Aku juga tidak mengerjakan PR-ku. Aduh Jul, balas Noel. Kamu semalam berlatih. Pantas kamu terlambat datang tadi. Suasana kelas hening. Semua anak mengerjakan ulangan. Kecuali Julia. Tak banyak soal yang bisa dikerjakannya. Ia pun sangat mengantuk. Ya, Julia mengantuk saat mengerjakan ujian yang diberikan oleh gurunya. Hasil ulangan dibagikan. Semua anak mendapat nilai yang baik, kecuali Julia. Besok aku harus kembali ulangan, ujar Julia kepada Roy dan Noel. Kalau kamu belajar, kamu pasti bisa, ujar Roy. Siap-siap juga besok kita ujian sepak bola, Jul. Julia bergegas pulang. Ia segera memetik pinang, lalu belajar matematika. Kemudian, Julia segera tidur. Ia tak ingin mengantuk lagi saat ulangan besok. Apalagi saat ujian sepak bola. Ya, Julia tidur setelah dia belajar matematika. Bagian ketiga, ujian sepak bola. Keesokan pagi, Julia mengerjakan soal ulangan matematika dengan teliti. Hari sudah siang saat ulangan selesai. Julia berlari kencang menuju lapangan sekolah. Ujian sepak bola dilakukan di sana. Namun, saat tiba di lapangan, sayang sekali, ujian sepak bola sudah selesai. Seru kakak pelatih. Kamu terlambat datang. Aku terlambat untuk melakukan ini, ujar Julia. Atau ini. Ia memperagakan gerakan yang sulit dilakukan. Lihat, Julia menendang bola sambil bersalto. Anak-anak takjub dan berseru riuh. Akhirnya, Julia diizinkan untuk mengikuti ujian. Julia memulai dengan berlari-lari kecil di tempat. Kemudian ia melesat, berlari kencang, mengelilingi lapangan. Julia lalu menendang bola sambil berlari dan menyundul bola. Akhirnya Julia melakukan sundulan yang indah. Gol! Anak-anak berseru riuh. Ternyata kamu pandai sekali, nak. Kamu lolos ujian pertama. Kakak pelatih menyalami Julia. Hebat, Jul, hebat, seru Noel. Ajari aku ya. Aku juga, Jul. Roy tak mau kalah. Nanti malam kita berlatih di rumahmu. Keesokan pagi, waktunya tiba untuk ujian berkelompok. Saat Julia berlari menuju lapangan, kakak pelatih menghadangnya. Saya tak pernah melihatmu berlatih di lapangan kampung bersama anak-anak lain. Kamu harus mengamati dulu agar tidak menghambat anak-anak lain. Aku tak bisa berlatih di lapangan, Kak, ujar Julia. Pulang sekolah aku harus memetik pinang. Julia harus membantu mamanya, Kak, seru Noel. Kami pernah berlatih bersama malam hari, Roy menambahkan. Julia hebat, Kak. Semua peserta ujian bertanding dengan tim dari SSB Cendrawasih. Julia tampak bersiap di antara mereka. Babak pertama, Julia bermain sebagai tim belakang. Namun, timnya kebobolan 2 gol. Kak, tempatkan aku sebagai penyerang, Julia meminta. Kutunjukkan kemampuanku.
Babak kedua, Julia bermain sebagai penyerang. Ia bergerak lincah, mengoper bola hingga berhasil mencetak 3 gol. Timnya menang. Julia sangat gembira. Begitu pula timnya. Kita masuk bagian keempat, syarat terakhir. Anak-anak, ujian teknik sepak bola telah selesai. Kakak pelatih SSB Cendrawasih menjelaskan. Untuk kelulusan, kalian harus mengumpulkan fotokopi, kartu keluarga, akte kelahiran, dan buku rapor setahun terakhir. 11 anak berhasil lolos ujian kedua, termasuk Julia, Noel, dan Roy. Besok pukul 10, mereka harus mengumpulkan syarat terakhir untuk kelulusan. Julia pun segera pulang, begitu pula semua temannya. Mama senang Julia berhasil lolos ujian sepak bola. Julia memberitahu Mama syarat terakhir kelulusannya diminta kakak pelatih. Semuanya ada, Jul, tapi kartu keluarga kita belum yang terbaru. Setelah Papa meninggal, Mama belum sempat mengurusnya. Kita ke kantor kelurahan besok pagi ya. Keesokan pagi, Julia dan Mama tiba lebih dahulu di kantor kelurahan. Julia sudah tak sabar. Ia hanya bisa tenang saat asik memainkan bola plastiknya. Sambil nunggu, si Julia bermainkan bola plastiknya. Tak lama, hujan turun dan pengunjung memenuhi kantor kelurahan. Pada pukul 8, pintu kantor terbuka lebar untuk melayani penduduk kampung. Pukul 9.30, hujan mulai reda. Julia dan Mama selesai mengurus kartu keluarga mereka. Namun, jarak dari kantor kelurahan ke sekolah Julia cukup jauh. Ia harus berlari sangat kencang agar tidak terlambat. Saat hampir tiba di sekolah, Julia terantuk. Ia jatuh ke dalam kubangan lumpur. Aduh, bagaimana ini? Julia berhasil mengumpulkan kembali surat-surat yang dibawanya. Semuanya basah dan berlumpur. Julia memeganginya erat-erat. Ia lalu berlari menuju ke sekolah. Julia tiba di lapangan sekolah, lalu menyerahkan surat-suratnya. Kamu terlambat 1 menit, Julia, seru kakak pelatih SSB Cendrawasih. Tapi Kak, aku sudah berlari sangat kencang dari kantor kelurahan. Hanya setengah jam, aku lalu terantuk batu dan jatuh ke dalam kubangan lumpur. Kamu berlari sangat kencang, kata kakak pelatih. Tapi meski 1 menit, kamu tetap terlambat. Kamu tidak lulus. Julia, jerit Roy. Sambil membuka kaos seragam, ia menyerahkan kaosnya kepada kakak pelatih. Julia berlatih keras, Kak. Ia harus lulus. Lalu diikuti oleh Noel. Julia juga berlari sangat kencang. Satu persatu, teman satu tim Julia melepaskan kaos seragamnya. Mereka menyerahkan kepada kakak pelatih. Kakak pelatih terdiam sejenak. Baiklah, saya hargai. Kalian sangat kompak dan setia kawan. Kalian semua lulus. Ayo, pakai lagi kaos seragam kalian. Sekarang kita berlatih bersama sebagai tim baru. Demikian cerita Julia dan bola pinang. Dari cerita ini, kita mengambil makna bahwa dengan bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan sebagai tim, kita harus kompak dan setia kawan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian cerita Ibu pada saat ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat buat kita semua.